Ya, gereja ini selalu memantik kerinduan-kerinduan yang luar biasa. Apalagi lihat Daniel main bass, saya jadi suka mau ulang. Saya akan memulai dari Kolose 3 ayat 2. Ini ayat yang pendek sekali. Kalau saudara suka sama judul khotbah, maka yang akan saya sodorkan pada saudara, saya ingin bicara tentang sistem kerajaan Allah. Jadi begini saudara, kita harus terbiasa berpikir sistematis. Karena tahukah saudara bahwa iblis itu selalu menguasai dengan sistematis. Jadi dia pakai sistem sebenarnya. Kalau saudara akrab dengan kata antikristus, antichrist, kalau saudara akrab dengan kata itu, maka kata itu sebenarnya kata sistem itu. Jadi antikris itu adalah menolak semua yang diperintah oleh Yesus Kristus. Jadi untuk menolak semua pemerintahan yang keluar dari pemerintahan Yesus Kristus, maka dia menawarkan sistem yang anti dengan sistem pemerintahan kerajaan Allah. Jadi sebenarnya untuk menghadapi antikris itu, kita harusnya tahu sistemnya kita. Masalahnya adalah ini, masalahnya adalah bahwa kita sebagai orang percaya kadang-kadang tidak memahami sistem. Kalau kita memahami sistem, kita kemudian akan melihat sesuatu dengan gambar besar. Jadi kita sudah tidak bertindak reaktif pada hal-hal yang sepele atau pada hal-hal yang kecil-kecil saja. Tapi kita akan selalu melihat pada gambar besar. Saudara dapat temukan dalam pelayanan Yesus Kristus bahwa Tuhan Yesus itu semua tindakannya, itu semua didasari karena dia lihat gambar besarnya. Jadi dia bekerja by system, dia bekerja sesuai dengan sistemnya. Tapi saudara untuk memahami sistem, maka saudara harus mengembangkan pola pikir yang benar. Makanya saya mulai dari Kolose pasal 3 ayat yang kedua. Ayat ini berkata, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikir perkara yang di atas. Kata pikir ini sebenarnya hal yang paling sering dan tidak pernah berhenti kita lakukan adalah berpikir. Saudara tidak pernah berhenti berpikir. Saudara selalu berpikir. Bahkan pada saat saudara tidur sekalipun, saudara juga berpikir. Buktinya adalah ada mimpi. Ya kan? Kita bermimpi pada saat tidur. Itu hanya menandakan kepada kita bahwa dalam keadaan kita beristirahat sekalipun, otak kita itu tetap bekerja. Sekalipun dalam level yang lebih rendah kontinuitas bekerjanya, tapi dia tetap bekerja. Makanya kita masih bisa menerima informasi-informasi di bawah alam sadar ketika kita sekalipun beristirahat. Jadi kata berpikir ini adalah kata yang continue dan kita tidak pernah bisa mencoba menghentikannya kecuali kalau kita secara raga kita mati. Jadi pikir perkara yang di atas itu berarti begini, bahwa secara kontinu tanpa berhenti Anda harus dalam segala musim kehidupan, Anda harus punya muara berpikir itu pada perkara-perkara yang di atas. Paulus bahkan menegaskan bahwa sama sekali bukan yang di bumi cara berpikir kita. Jadi pikirkanlah perkara yang di atas ini bukan soal saudara tidak boleh pikir lagi hal-hal yang jasmani, enggak. Tetapi muara berpikir kita harus berangkat dari apa yang merupakan perkara-perkara yang di atas. Nah secara luar biasanya penjelasan perkara yang di atas itu justru ada di ayat 1-nya. Di ayat 1 apakah perkara-perkara yang di atas itu? Ayat 1 berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kalimat yang berkata bahwa perkara yang di atas itu adalah di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ini secara spesifik memberitahu bahwa perkara yang di atas itu adalah pemerintahan Yesus Kristus. Perkara yang di atas itu adalah area di mana Yesus itu berkuasa dan mengendalikan segala sesuatu. Jadi perkara yang di atas itu kekuasaan Yesus Kristus. Jadi
Semua kita punya cara berpikir dalam segala musim kehidupan kita. Kita harus kembali lagi pada pemerintahan Kristus. Bahwa Kristus masih memegang kendali, bahwa Kristus tetap berkuasa, Kristus tetap memerintah, dia melampaui segala sesuatu. Dia tetap yang pegang kendali. Itulah sebabnya lagu yang tadi berkata dia sanggup, itu harusnya selalu meneguhkan kita setiap hari. Bahwa apa saja musim kehidupan kita, kita yang memang tidak sanggup, tapi Yesus selalu sanggup. Yesus selalu sanggup. Dia tidak pernah tidak sanggup. Dia selalu sanggup. Nah, Alkitab berkata, Paulus berkata bahwa kita harus punya kontinuitas berpikir pada hal pemerintahan Yesus Kristus itu. Nah, kalau kita bicara pemerintahan Yesus Kristus, kita harus paham sistemnya. Supaya kita tidak salah kaprah tentang apa yang menjadi pemerintahan Yesus Kristus. Bagaimana kita lihat sistemnya? Mari kita mundur ke belakang sekali. Kita mundur ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Kejadian pasal 1. Di Kejadian pasal 1 ayat yang pertama, itu dimulai dengan narasi demikian. Bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Terus ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini kalau beberapa ahli-ahli teologi ya, saudara bisa lihat di YouTube ya, saudara bisa lihat. Walaupun ini masih jadi perdebatan. Tapi beberapa ahli teologi berkata bahwa bumi belum berbentuk dan kosong ini, gelap gulita menutupi samudra raya, disitulah kejadian Lucifer jatuh ke bumi. Begitu. Itu kejadian Lucifer jatuh ke bumi. Nah, kita tidak akan bahas itu. Lalu kemudian dikatakan ini kata penting ini, kalimat penting. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Waktu saudara baca ini, kita kadang-kadang waktu kita baca ini kita rasa kayak, oh ya, oke lah, dia melayang-layang di atas permukaan air. Tapi ini hal yang penting. Bayangkan dalam keadaan bumi yang belum berbentuk dan kosong, serta gelap gulita, itu adalah keadaan yang tidak bagus, tidak terlalu baik ya. Itu keadaan yang tidak terlalu tidak ideal gitu ya. Itu keadaan yang tidak ideal. Tapi Alkitab berkata, ada roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sepertinya nggak penting banget itu dicantumkan ya. Ngapain dia melayang-layang di atas permukaan air? Tapi ini kata yang luar biasa. Ini kata mau bilang begini, sekalipun keadaan tidak ideal, tapi atmosfer dikuasai oleh hadirat Allah. Coba, supaya saudara mendarat. Sekalipun keadaan tidak ideal, tetapi atmosfer tetap dikuasai oleh hadirat Allah. Tuhan itu maha hadir dan dia selalu hadir dan dia selalu berkehendak untuk hadir. Haleluya. Dia selalu berkehendak untuk hadir. Betapa repot-repotnya Tuhan sampai Paulus mendokumentasikan dalam Roma 8 ayat 28 bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Betapa repot-repotnya itu Tuhan. Dia turut bekerja seperti, kalau kita mau kasar kita bilang, kayak gila urusan sekali nih Tuhan gitu. Tapi dia itu memang maha hadir dan dia selalu berkehendak untuk hadir. Tahukah saudara bahwa isu hadir itu adalah isu yang sering kita lupakan, sering kita anggap remeh, tapi itu isu penting. Hadir itu isu penting. Hadir itu isu penting. Saudara mau tahu bahwa waktu manusia jatuh dalam dosa, maka pertanyaan pertama yang Tuhan layangkan kepada manusia. Bayangkan manusia jatuh dalam dosa, Tuhan yang maha tahu sepertinya tidak datang dengan penghakiman begitu. Dia datang di Taman Eden, bahkan Alkitab tulis di Kejadian pasal 3 kalau saudara baca. Alkitab tulis bahwa dia datang di hari yang sejuk. Saya cuma bayangkan itu kalau Tuhan
maksudnya ini manusia habis buat dosa loh. Habis buat dosa. Harusnya dia datang seperti model film India begitu ya. Wah, ada lagu-lagu apanya gitu. Yang apa? Yang biasa itu kalau sinetron-sinetron Indonesia sekarang ikut-ikutan yang kameranya diarahkan ke sini, diarahkan ke sana, diarahkan. Wah, mestinya Tuhan datang seheroik itu ya. Tapi enggak loh, Tuhan datang enggak heroik begitu. Tuhan datang jalan-jalan, terus Tuhan tanya begini. Di manakah engkau? Ini manusia habis buat dosa dan merusak semua tatanan. Begitu manusia buat dosa, tatanan rusak. Tatanan dunia ini rusak. Tapi Tuhan datang dan masih sempat nanya gini. Di manakah engkau? Kan Tuhan itu maha kuasa. Dan dia maha tahu. Ngapain nanya di mana? Iya kan? Tuhan itu tidak bisa diajak main sembunyi-sembunyi. Dia tahu di mana kita sembunyi. Kan dia maha tahu. Tapi Tuhan masih nanya, di manakah engkau? Itu hanya membuktikan begini, bahwa isu hadir itu penting. Tuhan bahkan menginginkan kehadiranmu sekalipun keadaanmu itu tidak betul. Makanya saudara jangan kecil hati kalau saudara merasa bahwa saudara gagal, saudara tidak betul, saudara ini aut-autan. Jangan saudara. Karena apa? Tuhan menginginkan sekali saudara hadir. Dia cari saudara. Itu hadirat Allah. Dia mencari saudara. Dia ingin jangkau saudara. Dia ingin mendekati saudara. Itu hadirat Allah. Hadirat Allah sebenarnya apa? Hadirat Allah adalah keinginan Tuhan untuk menemukan kita. Kehadiran Tuhan untuk membuat kita hadir di depannya. Sekalipun keadaan kita tidak layak untuk hadir di depannya yang Maha Kudus. Tapi dia datang dan cari di manakah engkau. Pada Kejadian pasal 3 kemudian Anda tahu bahwa yang menjahitkan baju untuk manusia itu Tuhan. Ternyata Tuhan kita adalah tailor man. Dia seorang penjahit. Dia jahit baju, saudara. Dia jahit baju, dia harus mengorbankan binatang. Itu pengorbanan pertama itu. Dia korbankan binatang. Lalu kemudian dari kulitnya Tuhan ambil dan Tuhan jahit untuk jadi pakaian pertama manusia. Pakaian secara jasmani. Tapi itu yang terjadi. Hadirat Tuhan itu namanya Tuhan berkehendak hadir dan Tuhan menginginkan Anda hadir. Tuhan tidak peduli keadaan Anda seperti apa. Yang datang pagi hari ini dan merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Kita ini punya dihantui bodoh-bodoh begitu ya. Kadang-kadang saya lihat banyak orang Kristen itu kalau perjamuan kudus. Setel-setel nak mau terima perjamuan. Kenapa? Lagi berdosa. Besok kok berdosa? Maksudnya, ya ampun, kenapa? Tuhan itu memberikan kesempatan buat saudara untuk hadir kok. Saya selalu hadir untuk kamu. Hadir kok. Amin. Jangan merasa yang aneh-aneh begitu. Nah, Tuhan ingin saudara hadir. Itu hadirat Allah. Yang kedua tentang hadirat Allah itu begini. Bahwa hadirat Allah itu dia merupakan atmosfer kita. Apa yang saudara tahu dari atmosfer? Kalau pelajaran ilmu pengetahuan alam katanya bilang bahwa atmosfer itu adalah, salah satu fungsi atmosfer adalah melindungi bumi dari sinar ultraviolet matahari ya. Jadi dia menyaring lah begitu. Menyaring supaya tidak full itu sinar matahari kena sama kita. Itu salah satu. Saudara bisa temukan lagi fungsi-fungsi yang lain tentang atmosfer. Tapi intinya begitu. Atmosfer itu melindungi kita. Berarti hadirat Allah itu bicara tentang dia hadir dan dia melindungi saudara. Dia hadir dan dia melindungi saudara. Saudara kan bisa baca, ya saudara bisa Google lah. Pengalaman-pengalaman orang yang pergi keluar angkasa. Itu begitu mau keluar bumi atau mau masuk bumi, pasti ketemu atmosfer. Waktu ketemu atmosfer, disitulah saat-saat kritis. Karena panas. Jadi mereka itu saat-saat kritis itu melewati atmosfer. Jadi mau masuk bumi atau mau keluar dari bumi, begitu mau melewati atmosfer itu saat-saat kritis. Makanya roket dibuat sedemikian rupa supaya anti panas, supaya tahan panas. Khususnya panas atmosfer. Itu dibuat sedemikian rupa supaya terlindung.
Karena kalau lewat di atmosfer pasti terbakar. Saudara coba berpikir, kalau hadirat Allah dikatakan atmosfer, berarti perlindungan Tuhan buat saudara seperti apa? Perlindungan Tuhan buat saudara itu adalah Dia membuat saudara sulit tersentuh dan Dia menyaring semua yang saudara bisa terima sehingga yang saudara terima itu semua yang baik. Itu yang dikerjakan hadirat Allah. Mengapa kita selalu menolak hidup dalam hadirat Allah? Saya jadi mengerti mengapa Pastor Jeffrey Rahmat satu kali pernah berkata begini. Ini perkataannya, dari semua perkataannya ini yang paling nampol di saya. Ini perkataannya dia bilang begini. Manusia hidup, ikan hidup di air. Manusia hidup dalam hadirat Allah. Karena memang kita punya area hidup itu hadirat apa? Yang ketiga tentang hadirat Allah. Hadirat Allah itu ternyata memberikan apa buat kita? Hadirat Allah itu mengajar kita. Hadirat Allah itu mengajar kita. Apa yang hadirat Allah ajar tentang kita? Yang hadirat Allah ajar pada kita adalah ini. Hadirat Allah mengajar kepada kita bahwa segala sesuatu datang dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Dan semuanya hanya untuk Tuhan. Hanya di hadirat Allah kita dapat bukan cuma tahu, tapi kita memahami hal tersebut. Hadirat Allah menyadarkan kita akan hal tersebut. Bahwa segala sesuatu datang dari Tuhan, untuk Tuhan, dan semuanya kembali hanya untuk Tuhan. Semua yang kita lakukan hanya untuk Tuhan. Itulah hadirat Allah. Hadirat Allah mengajar kita untuk hal tersebut. Dia ajar kita. Nah waktu dia ajar seperti itu, coba lihat semua Mazmur Daud. Saya tidak punya banyak waktu untuk rantro Mazmur Daud. Tapi saya akan langsung mention pada saudara apa yang Yesus katakan saja. Ya, yang Yesus katakan. Yohanes 16. Ini tentang Roh Kudus. Yesus bilang tentang Roh Kudus. Which is dalam hadirat Tuhan, Roh Kudus bekerja buat kita. Iya toh? Roh Kudus bekerja buat kita. Yesus bilang dalam Yohanes 16, mulai ayat 8. Yohanes 16 ayat 8 atau ayat 7, coba dari ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8. Penghibur, Roh Kudus, dia bekerja dalam hadirat Allah. Karena begitu dia datang, hadirat Allah dinyatakan. Ya, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan. Coba lihat apa yang dikerjakan waktu kita ada dalam hadiratnya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ini bukti bahwa di hadirat Allah itu kita diajar. Diajar dan diinsafkan. Nah kita diinsafkan pada 3 hal. Dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ini tidak perlu bahan khotbah terlalu lama. Karena Yesus menjabarkan sendiri. Ayat 9. Jadi kita sudah tidak perlu menjabarkan lebih-lebih bagaimana. Dia bilang gini. Akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Dunia itu membutuhkan hadirat Allah. Karena waktu hadirat Allah datang. Which is penghibur itu datang. Dia akan mengerjakan penginsafan. Penginsafan sektor pertama adalah penginsafan akan dosa. Kenapa dosa itu dicoba diinsafkan oleh Tuhan pada dunia ini? Karena memang dunia ini tetap tidak percaya kepada Tuhan. Kalau saya bicara dunia berarti bukan bicara orang, ini bicara sistem. Sistem dunia itu tetap tidak percaya. Jadi karena mereka tetap tidak percaya, mereka tetap harus tahu bahwa dosa itu adalah hal yang buruk. Itulah sebabnya pemberitaan tentang dosa merupakan hal yang buruk. Itu dibutuhkan oleh sistem dunia ini.
Harusnya khotbah-khotbah tentang dosa begitu buruk adalah khotbah yang harus dilepaskan pada sistem dunia ini. Berkhotbahlah itu di tempat-tempat kerja saudara, bahwa betapa buruknya akibat dosa itu. Karena memang sistem dunia tidak mengizinkan orang percaya kepada Tuhan. Sehingga untuk menyentuh mereka, mereka harus diberitahu tentang betapa berbahayanya dosa tersebut. Saya waktu baca ayat ini saya jadi mengerti. Memang tahu ada orang-orang yang ditempatkan. Dulu kan saya itu suka, ya ada tahu ya. Saya gini, kan saya sombong. saya dulu suka bilang, kenapa kayak itu ada orang sedikit-sedikit penginjilan. Kalau orang menginjil itu bicara dosa-dosa, selalu bicara dosa-dosa. Bertumbuh dong. Tapi setelah baca ayat ini saya mengerti, memang tahu. Kalau kita mau pergi kepada orang yang ada dalam sistem dunia, kita harus insafkan mereka tentang dosa itu berbahaya. Kasih tahu mereka. Karena di sistem di mana mereka tinggal, mereka tidak diizinkan percaya kepada Yesus. Makanya kita masuk dari dosa. Kan begitu gitu. Ya, selanjutnya. Terus dulu. Nah, akan kebenaran. Mengapa diinsafkan akan kebenaran? Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ini memang buat murid-murid. Karena mereka tidak akan melihat lagi Yesus secara fisik. Jadi memang ada tantangan untuk, ada tantangan yang berat untuk memberitakan dia yang sudah tidak kelihatan lagi secara fisik. Tetapi Yesus juga bilang, aku ini perginya kepada Bapa. Aku ini perginya kepada Bapa. Berarti kalau kita dunia ini diinsafkan pada kebenaran, mereka harus diinsafkan kepada apa? Dari mana Yesus berasal? Dari mana Yesus berasal? Dari mana dia mengerjakan pemerintahannya? Makanya Yesus di depan Pilatus, Yesus bilang, kamu tidak punya kuasa terhadap aku. Karena kerajaanku bukan dari sini, itu kebenaran. Makanya untuk memproklamasi, menginsafkan sistem dunia ini pada kebenaran, kita harus beritahu mereka tentang kekuasaan Yesus Kristus. Kita harus kasih tahu, kita harus menunjukkan, kita harus memberi teladan bagaimana Yesus memerintah atas hidup kita. Itu adalah hal yang sangat penting. Bagaimana Yesus memerintah atas hidup kita menjadi teladan bagi orang. Orang lihat memang, tahu. Memang dia diperintah oleh Tuhannya. Lalu selanjutnya akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Perhatikan saudara, telah. Berarti kalau saudara masih mau ikut sistem dunia ini, memang saudara ada di bawah hukum. Begini pengertian hukum itu saudara. Kita ini seringkali masih suka cara perjanjian lama. Kalau ada orang kena masalah sedikit, kita selalu bilang begini. Oh iya, itu karena apa? Karena dia bikin salah sama Tuhan, akhirnya Tuhan hukum dia. Oh enggak, dia memang dihukum oleh penguasa dunia ini. Begitu kamu ikut cara sistem dunia ini, kamu masuk dalam zona hukuman Tuhan. Itu Tuhan sudah tidak perlu perintah, tidak perlu. Memang kau masuk sendiri di zonanya. Kan Tuhan sudah bilang. Karena penguasa dunia ini telah, dan dibilang akan loh, telah dihukum. Jadi kalau kita masuk pada sistem dunia, kita masuk dalam alam hukuman. Selamat datang. Jadi kita tidak usah mengeluh-mengeluh lagi. Tangan Tuhan sedang menimpaku. Lewat Pak. Sudah bukan itu isunya. Memang masuk di ranah terhukum. Karena kamu ikut bersama penguasa dunia ini telah dihukum. Telah dihukum. Haleluya. Itu tentang hadirat Allah. Kita melangkah. Kejadian pasal 1. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Kemudian muncul kata ini. Ketika dikasih tahu bahwa roh Allah melayang-layang. Hadirat Allah itu. Atmosfer kita. Pelindung kita. Ayat 3 muncul kata ini, kalimat ini. Berfirmanlah Allah. Sama-sama saudara bilang, berfirmanlah Allah. 2, 3. Berfirman Allah.
Wah, ini kata sakti sekali. Karena kalau saudara baca seterusnya, maka yang terjadi setelah kalimat ini ditulis, yang terjadi adalah terjadilah apa yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Jadi sistem yang kedua itu adalah firman Tuhan. Saudara tidak bisa lari dari firman Tuhan. Karena itu sistem kerajaan Allah. Kita diperintah oleh firman Tuhan. Kita punya manual guide itu firman Tuhan. Kita punya otorisasi itu firman Tuhan. Kita punya kuasa itu firman Tuhan. Segala-galanya itu firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu otoritasnya menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Yang tidak ada menjadi ada loh. Yang tidak ada menjadi ada. Ibrani 11 ayat 3. Minta maaf tadi saya cari ayatnya. Ibrani 11 ayat 3, ya betul. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Dengan fakta ini seharusnya kita semakin memahami bahwa firman itu memiliki jangkauan terhadap segala sesuatu. Jadi jangkauan firman Tuhan itu komprehensif, menyeluruh, segala sesuatu dia jangkau. Kita ini kadang-kadang tinggal dalam kebodohan, kita berpikir firman Tuhan itu cuma di gereja, firman Tuhan cuma hari Minggu. Saudara tidak memperkatakan firman ketika saudara ada di tempat-tempat di mana saudara dipercayakan ada. Kita tidak percaya bahwa firman bisa berotorisasi di situ. Mama saya itu stroke bulan Oktober tahun lalu. Jadi saya ingat itu saya berangkat ke Manado hari Jumat mau pelayanan. Sabtu pagi conference call saudara-saudara. Lalu kemudian kita dikasih lihat kondisi mama. Akhirnya saya batalkan pelayanan, Sabtu pagi saya pulang kembali ke Makassar. Singkat cerita kita bawa mama ke rumah sakit. Pecah pembuluh darah, untung bukan di area yang vital karena dia pecahnya di sebelah sini. Tapi sebaran darahnya itu sudah banyak. Sebaran darahnya itu sudah 90 berapa persen, 93%. Jadi banyak sebaran darahnya. Karena mama saya pada waktu itu masih sudah umur 82 tahun. Jadi dokter bilang dia tidak berani operasi. Dokter bilang umur sudah terlalu lanjut ya. Jadi resikonya terlalu ini. Dokter terangkanlah. Ini kalau dioperasi biasanya setelah habis operasi, pasca operasi itu dia bisa demam tinggi, dia bisa apa karena ya namanya belah kepala ya. Jadi dokter tidak berani. Dokter bilang cukup dikasih obat saja untuk membersihkan sebaran darahnya. Begitu. Tinggal itu saja yang bisa dilakukan. Nah mama saya itu sebelum dia kehilangan kesadarannya, dia bicara begini, itu pas saya baru tiba di rumah. Mama saya bicara begini, mama percaya dengan terbata-bata, dia masih bilang, mama percaya Tuhan Yesus akan sembuhkan mama sedikit demi sedikit. Setelah itu mama saya sudah tidak bisa bicara. 3 minggu di rumah sakit, mata tidak bisa terbuka, badan bengkak, lidah pendek, makan pakai sonde, selang ya, perlu bantuan oksigen karena sering sesak nafas, dikatakan cairan banyak di paru-parunya, banyak sekali di paru-parunya. Jadi rata-rata semua orang yang datang, entahkah hamba Tuhan, entahkah sahabat, entah keluarga, entahkah praktisi kesehatan, dokter dan segala macam, semua rata-rata bilang siap-siap. Dan kami juga tidak protes karena memang keadaan siap-siap. Jadi kami ya siap-siap.
Kami siap-siap. 3 minggu, akhirnya dokter bilang tidak ada perubahan yang berarti. Dokter bilang home care saja. Kalau sudah keadaan begini home care saja. Jadi home care lah. Kami bawa pulang mama dan mulailah home care di rumah. Saya tidak akan cerita detail lagi tentang itu, tapi saya cerita hari ini. Hari ini mama saya sudah bisa bicara. Dia cerewet sekali. Dan dia kalau memang dia bicara itu kombinasi antara masa lalu dan masa kini, itu kadang-kadang masih suka ini ya. Namanya juga ada yang pecah, toh. Jadi ya, tapi dia bicara bagus. Apalagi kalau soal makanan. Ingatannya tentang makanan minta ampun. Selalu minta maaf ya, babi-babian selalu ada dalam memori. Luar biasa. Satu kali dia bilang sama saya, Dance, orang mau pergi pasar dulu. Mau beli wortel, mau beli kentang, mau beli babi. Kenapa harus babi? Mama sudah bisa makan babi. Dance, cuma sup babi itu yang memberikan kekuatan. Sadar. Jadi ternyata selain Yesus Kristus, sup babi memberikan. Dia bisa bicara, sonde sudah lepas, makan nasi, dan dia tercapai keinginannya, makan babi, walaupun cuma 2 potong kecil. Ya cuma untuk kasih senang-senang lidah. Tapi dia juga mengerti ditawar. Dia makan itu kita tawarkan, mau tambah lagi? Enggak. Yang penting dia rasa. Potong-potong kecil saja. Suka makan kue. Oksigen, kue kita batasi juga ya. Ya cuma untuk kasih senang lidah saja gitu. Kasih senang-senang lidah saja. Jadi kalau dia sudah senang kita, ya sudah toh, cukup toh. Kasihan juga rasa-rasa. Tapi ya kesenang lidah. Tidak dikasih berlebihan. Kita tidak kasih berlebihan. Karena kita jaga dia punya ini toh. Kita jaga. Dia makan nasi lembek. Ya jadi nasi di rumah akhirnya dimasak dengan sangat lembek. Dia makan nasi lembek. Tapi makan nasi. Dia sudah diterapi. Dia mati kiri toh. Kirinya sekarang itu dia sudah bisa rasa. Kita tindih sudah, aduh sakit. Dulu tidak rasa apa-apa. Sekarang dia sudah berteriak, sakit. Jadi biasa saya ganggu, sakit kan. Sakit itu dan sakit. Dia sudah mulai rasa. Dia sudah mulai bergerak sedikit. Tangan kirinya mulai bergerak sedikit. Ya sedikit saja. Tapi ada pergerakan. Daripada dulu udah bisa bergerak sama sekali. Bergerak. Ada pendoa datang doakan dia. Terus menyanyi. Menyanyi lagu. Sementara menyanyi itu pendoa. Tiba-tiba dia menyanyi. Pendoanya kaget. Menyanyi. Dia menyanyi saudara. Dia menyanyi. Januari kemarin dia umur 83 tahun. Tapi yang saya mau bilang pada saudara itu begini. Betapa berkuasanya itu firman. Betapa berkuasa. Mama saya itu orang sekolahnya tidak tinggi. Tapi dia cuma percaya firman Tuhan. Dan dia perkatakan itu firman. Dan itu terjadi dalam hidupnya. Orang biasa, kalau orang dengar kesaksian ini, ada orang yang pernah datang sama saya dan bilang ini, ya memang begitu bro, tapi biasa tiba-tiba dia punya keadaan bagaimana, ya kok tetap siap-siap juga. Saya bilang begini, sekalipun memang nanti keadaannya, misalnya ya, sekalipun memang nanti keadaannya bagaimana, tapi mama telah diberikan kehormatan oleh Tuhan untuk menikmati imannya. Ya toh? Dalam keadaan seperti yang dia alami, belum tentu semua orang bisa seperti dia. Tapi dia diberikan kesempatan menikmati imannya. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Yang saya mau bilang pada saudara, itu kalau firman, yang kau main-main sama firman Tuhan, dia jadikan yang tidak ada menjadi ada. Dia yang membuat yang mustahil menjadi tidak mustahil. Karena dia adalah firman Tuhan. Sistem yang ketiga. Sistem yang ketiga itu adalah baik. Sama-sama bilang baik. 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 Kenapa baik? Perhatikan saudara. Sejak ayat 3. Kalau Tuhan menciptakan, maka asesmennya itu pasti apa? Baik. Ternyata kita punya alam semesta ini, itu dia punya dasar itu kebaikan Tuhan.
All my life you have been so good. Memang tahu. Alasnya kita itu kebaikan. Alasnya kita ini kebaikan. Nanti pulang di rumah baca itu Kejadian pasal 1. Itu ayat luar biasa. Setiap hari itu dibilang baik, baik. Maka Tuhan melihat semuanya itu baik. Jadilah, baru disegel. Jadilah hari pertama. Pun demikian hari-hari selanjutnya. Sebelum ditutup menjadi hari yang berakhir, selalu ada persetujuan yang berkata, maka Tuhan melihat semuanya itu baik. Jadi memang sebelum manusia ada di bumi ini, Tuhan mempersiapkan apa? Kebaikan-kebaikan buat saudara. Tidak mungkin saudara tidak mendapatkan yang baik. Tidak mungkin saudara. Sekalipun saudara ada dalam posisi yang lagi tidak baik sekarang, tapi tetap Roma 8 ayat 28 bilang, saya lanjut lagi ya Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa saudara? Jadi intensinya Tuhan itu selalu kebaikan. Cuma lucu kan kita ini suka pikir bahwa Tuhan itu kadang-kadang bermaksud buruk begitu ya. Kita kadang-kadang pikir, Tuhan diam-diam sedang merancangkan ini. Ada maksud-maksud terselubung ini. Kok pikir Tuhan kayak guru kungfu? Tidak, Tuhan itu baik. Tidak ada kejahatan dalam dirinya. Dia bilang, dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Alam semesta ini isinya kebaikan. All my life you have been so good. All my life you have been so good. Good, baik. Kita mau buka lagi tuh ayat-ayat tentang baik terlalu banyak. Tapi saya kasih saja ini. Ini Tuhan sendiri yang ngomong. Tuhan sendiri yang ngomong ya. Jadi tak lewat-lewat ini kalau saudara tidak percaya. Ini Tuhan yang ngomong, bukan manusia. Kalau saya buka Mazmur, saudara pasti bilang, Mazmur gitu yang bilang, Raja Daud gitu punya pikiran. Kan kalau di Mazmur, sebab Tuhan baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya tuh. Nah coba kita buka yang Tuhan ngomong. Keluaran 34 ayat 6 sampai 7. Setelah lewat-lewat ini kalau saudara percaya. Keluaran 34 ayat 6 sampai 7. Apa dibilang? Dia bilang begini. Ini waktu Tuhan muncul di depan bangsa Israel. Dia bilang gini. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru. Lewat di depannya Musa ini. Tuhan jalan lewat dan Tuhan berseru. Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anak cucunya, kepada keturunan ketiga dan keempat. Tapi intinya yang pertama dia bilang apa? Baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Sampai kapan saudara? Untuk selamanya. Untuk selamanya. Yang terakhir. Sistem yang terakhir itu adalah Tuhan menciptakan manusia. Begitu Tuhan ciptakan manusia, Tuhan langsung bilang gini, bukan cuma baik. Tuhan bilang, maka Allah melihat semuanya itu teramat baik. Ternyata kehadiran manusia di mata Tuhan itu amat baik. Anda di mata Tuhan amat baik. Anda, saudara pernah dengar lagu, ini lagu lagi top-top sekarang ya. Mungkin sudah pernah dinyanyi di sini. Hari yang terbaik. Mau tahu hari yang terbaik bagi Tuhan? Melihat Anda. Iya. Karena begitu dia ciptakan manusia, langsung dia bilang, maka Tuhan melihat semuanya itu amat baik. Anda di mata Tuhan amat baik. Anda bukan saja baik, amat baik.
Haleluya. Lalu kenapa Anda tidak bersyukur kepada Tuhan? Sedangkan Tuhan yang kamu jarang mengucap syukur kepadanya itu selalu melihat Anda dan berkata, hari ini aku melihat yang amat baik. Tapi saya, enggak, aku melihat kamu amat baik. Tapi, enggak, kamu amat baik. Ini loh. Yang terakhir itu, Tuhan menaruh sistem apa? Tuhan taruh sistem ini, berkat. Sama-sama bilang, berkat. Bilang, aku diberkati. Wes, senangnya itu kata-kata aku diberkati. Waktu Tuhan ciptakan manusia, setelah dia ciptakan manusia, muncullah kalimat ini. Lalu Allah memberkati mereka. Mari kita bicara berkat. Berkat itu bahasa aslinya adalah baurak, berekah. Baurak, berekah. Kalau saudara-saudara kita di Muslim bilang berkah, toh jadi berkah. Barak, berekah itu punya arti tinjauannya seperti ini. Seseorang yang bersujud menengadahkan kedua tangannya dan menerima sesuatu yang ilahi. Saya suka itu. Karena yang diterima itu sesuatu yang ilahi. Bukan yang sementara. Itu kata kuncinya sebenarnya. Jadi berkat itu tidak pernah datang dari alam yang fana. Tidak pernah. Berkat itu selalu datang dari alam yang tak terbatas. Berkat itu selalu datang dari alam yang kekal. Mengharapkan berkat dan berpikir berkat itu dari alam jasmani adalah kecelakaan berpikir. Sebab berkat itu pada hakikatnya bukan datang dari alam yang terbatas. Berkat selalu datang dari alam yang kekal. Itu yang pertama. Berkat datang dari alam yang kekal. Yang kedua adalah ini, ketika kamu menerima berkat, kamu bersujud. Itu berarti berkat datang ketika kamu menghormati Tuhan. Kamu harus hidup dalam kultur menghormati Tuhan. Ketika kamu tidak menghormati Tuhan, kamu sebenarnya sedang menolak hidup di dalam alam berkat. Sebab berkat hanya bisa diterima bagi mereka yang bersujud menghormati Dia. Yang ketiga, berkat itu memberikan kita pengertian bahwa ketika kita diberkati, kita dilantik oleh Tuhan. Karena posisinya kan bersujud. Bersujud dan menerima. Waktu kita bersujud dan menerima itu, kita ada dalam pelantikan yang kudus. Pelantikan apa itu? Pelantikan untuk menjadi berkat. Maka nama gereja ini sebenarnya adalah nama yang mengidentifikasi semua yang terhisap dalam gereja ini. Harusnya adalah orang yang sadar bahwa mereka telah dilantik oleh Tuhan untuk jadi berkat. Saudara pikir itu nama gereja Anda cuma asal-asal? Anda dilantik loh. Coba sadari itu kata pelantikan. Itu kata pelantikan itu bukan sembarang-sembarang. Dilantik. Ada SK-nya. SK-nya pakai apa? Pakai darah Yesus Kristus. Haleluya. Makanya orang yang terima berkat itu selalu luar biasa. Begitu dia terima berkat, langsung dia punya kemampuan ilahi yang namanya berbuah. Karena waktu Allah memberkati mereka, sayangnya kan di Alkitab kita bilang beranak cucu. Padahal sebenarnya berbuah. Be fruitful. Begitu kamu diberkati, kamu berbuah. Saya buka ayat yang terakhir. Mazmur 139. Mazmur 139. Saya tiba-tiba ingat ini ayat. Mazmur 139. Ayat 5. Mazmur 139 ayat 5. Dari belakang dan dari depan, engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Wih, begini kalau orang diberkati saudara. Waktu dia diberkati, di sekelilingnya ada Tuhan. Saya yakin pasti angkatannya Opa Hardi yang tahu ini lagu. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu besertaku.
dari depan, dari belakang. Dia mengurung aku. Tapi dia bukan saja mengelilingi saudara. Itu atmosfer tuh. Hadirat Allah. Dia mengurung saudara. Dia kurung saudara. Tapi dia bilang gini. Tapi dia taruh tangannya ke atasmu. Jadi Tuhan bukan hanya menyertaimu saja. Tapi dia melantik engkau. Melantik berarti apa? Dia mempercayakan engkau sesuatu. Itulah sebabnya kita dipanggil untuk jadi berkat. Karena pada kita ada hal yang Tuhan percayakan untuk dilepaskan. Sadari itu saudara, maka saudara pasti akan berjalan. Sekalipun kehidupan kita tidak selalu mulus. Tapi mengetahui bahwa Tuhan percaya sesuatu. Tuhan mempercayakan sesuatu kepadaku. Tuhan percaya kepadaku. Tuhan percaya kepada saudara. Itu adalah hal yang paling amat melegakan dalam kehidupan ini. Bagaimana dia yang tidak terbatas mempercayakan sesuatu kepada kita yang sangat terbatas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari saudara, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami mohon anugerah Tuhan untuk berjalan dalam setiap titik perkataanmu ya Tuhan. Sehingga perkataan-perkataanmu itu menjadi hidup dan menjadi realita dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan. Kami tidak dapat melakukannya jika kami tinggal di dalam Engkau.